Halo, nama saya Jessica, NPM saya 1842095 dari kelas 4 AKMC. Di sini saya akan membahas jawaban UTS Akuntansi Manajemen. Soal pertama ini, perusahaan pom-pom ini buka usaha repair dan replacement jendela mobil. Baru purchasing manajernya pom-pom ini dia menggunakan dua supply, itu Xiao Glass sama Apple Glass untuk jadi source dia. Baru kedua supply ini dibagi menjadi dua, yaitu side window sama windshield. Baru di bawah ini ada activity cost-nya sama supply datanya. Baru yang ditanya ini hitung activity rate for assigning cost to supplier. Jadi activity-nya dua, kita hitung satu-satu dulu ya. Yang pertama ini at first buying. At first buying ini 450. Baru dia punya driver ini ya insufficient unit. Jadi at first buying ini 450 ini kita bagi sama insufficient unit ini. Jadi 450.000 bagi 450 tambah 450 tambah 1000 tambah 1000. Nih, hasilnya 155,1724 dolar per insufficient unit. Baru soal activity yang kedua ini supplier return, sama juga 115.000 bagi sama drivernya ini return unit 30 tambah 30 tambah 20 tambah 1.200. Hasilnya $83,3333 per return unit. Baru kita lanjut ke soal B. Hitung total unit purchasing cost for each component, masing-masing komponen untuk each supplier, masing-masing supplier. Jadi kita itu tadi kan udah dapat rate-nya nih, baru kita kali sama drivernya nih. Nah di sini ini rate untuk at first buying ya, kita buat satu-satu juga at first buying, baru kali unitnya tadi nih 450, 1000. Baru kita masukinnya ke Xiao Glass punya site, WS, Apple juga site sama WS. Baru setelah itu kita juga cari supplier return juga sama 83,333 kali sama unitnya. Dapat kan? Baru totalin 69.000 ini tambah ini ya, at first buying tambah sama supplier return. Dapat kan? Habis dapat kita bagi sama unit purchase. Unit purchase nih 15.000, 24.000 dibagi, baru kita dapat unit cost. Unit costnya nih, unit costnya 4,82, 6,88, 10,63. Baru kita tambahin lagi sama unit purchase cost yang ada di soal ini nih, 47, 122, 42, 120 nih ditambahin, baru kita bisa dapat total unit supplier cost-nya. Oke. Baru yang bagian C, dia nanya kenapa kita perlu melakukan value chain analysis. Baru disuruh jelasin. Jadi menurut saya value chain analysis ini itu strategi yang digunakan untuk menganalisis kegiatan. Dan value chain analysis ini sangat butuh ya menurut saya, soalnya dengan ada analisis ini kita bisa tahu produk ini, usaha ini tuh laba atau enggak. Terus misalnya biaya kita tuh sebenarnya tinggi nggak sih, lebih tinggi nggak sih daripada kita jual, atau bisa jadi kita ambil untungnya dikit, atau bisa jadi ada yang biayanya nggak perlu tapi kita masukin gitu. Jadi value chain analysis ini sangat berguna. Ini tentang productivity measurement. Di sini soalnya dalam perusahaan Roxxon ini memproduksi kerajinan tangan wall. Baru dia bilang rata-rata cost manufacturing ini pasti ada material sama labor. Dan beberapa tahun akhir ini profitnya ini mengalami penurunan dikarenakan karena biaya material sama labor ini naik. Baru Jack Roxxon selaku presiden dia bilang harga sweater ini
tidak bisa dinaikkan harganya. Karena itu, Jack itu rekomendasikan sewa beberapa mesin dengan beberapa tipe untuk satu material. Baru ini berikut ini data-datanya setelah melakukan trial. Baru yang ditanya ini, compute the partial productivity ratio for each machine. Jadi kita tuh harus cari productivity rasionya for each machine. Untuk cari productivity rasionya ini, kita harus cari outputnya. Outputnya ini kan dapat 300.000, 390, 390.000. Baru di jawaban saya nih 300, 360, 350. Baru cari inputnya nih. Inputnya ini material use, karena kita cari material dulu nih. Jadi 600.000, 600.700 dapat. Baru untuk cari productivity rasionya ini output bagi input. Jadi 300.000 bagi 600.000 ini dapat 0,5. Begitu juga dengan mesin A, mesin B. Baru kita cari dia punya labor. Outputnya sama 300, 360, 390.000. Baru labor, pakai labor use-nya 150.000, 150.000, 200.000. Juga dibagi ya, 300.000 bagi 150. Dapat 2. Mesin A juga, mesin B juga begitu. Baru kita simpulin aja ya. Kalau material productivity rasionya material 0,5, baru labornya 2. Ini untuk existing mesin. Baru mesin A ini 0,6 untuk material, labornya 2,4. Mesin B 0,5 material, 1,75 B. 1,75 labor. Baru kita bandingin. Ini kan existing mesin-mesin yang ada. Kalau kita sewa mesin A bagus gak? Nih, kita kalau pakai mesin sekarang 0,5, pakai mesin A ini 0,6, naik, bagus ya. Baru untuk yang mesin B sama 0,5 juga, jadi sama ya. Baru untuk labornya yang sekarang ini 2. Baru kalau kita sewa mesin A jadi 2,4, jadi naik ya, itu bagus. Sedangkan yang B punya 1,75, dia turun, jadi nggak bagus. Jadi menurut saya mesin A lebih bagus karena dia duranya tinggi. Dia ini material sama labornya sama-sama tinggi. Kalau B ini 0,5 iya sama dengan ya. Baru yang labor ini dia turun, dia nggak tinggi, jadi nggak bagus. Oke, lanjut. Mesin B. Maksud saya bagian B ya. Bagian B ini dia nanya calculate the impact of each machine to the profit earned by Roxanne. Jadi kita tuh disuruh cari total profitnya dari mesin sama masing-masing mesin. Jadi kita tuh carinya gini, cost of material dulu ya. Material dulu. Ini kita cari mesin A. Mesin A materialnya 600.000, benar gak? Nih, 600.000 dikali sama apa ya? Price ya? Ya, price of materialnya 22. Itu cari. Baru labornya juga sama. 150.000 kali 15. Oke, baru kita cari. Untuk materialnya 360 nih outputnya ini. Baru kita bagi sama tadi, kita cari punya rasio harusnya segitu. Oke, rasio baru kita kali price nya. Labor juga gitu, 360 bagi sama tadi dia punya labor rasio, baru kali sama price juga. Baru kita buat kayak gini. Mesin A nih, PQ kali P. Nih, produk ini productivity sama dia punya output ya. Jadi dapatnya 15.840 nih. Baru labornya di sini 27. Oke, ditambahin dapat 18.540.000. Baru AQ kali P. Nih, actualnya tadi kita dapat actualnya itu ya material 13.200.000. Dia punya labornya 2.250.000. Di totalnya dapat 15.450.000. Baru kita
yang PQ ini kita kurang ini, jadi dapat 2.640.000 sama 450.000, totalnya jadi 3.090.000. Itu untuk mesin A. Kita sekarang cari mesin B. Mesin B ini nih, material use 700.000 kali 20 sama 720 kali 20.000 $20, baru 200.000 kali $13. Baru untuk dia punya material sama labor ini, kita dari 350.000 ini dari PQ ini productivity rasionya ya. Jadi 350 ini dari outputnya nih, output baru kita bagi sama rasio tadi 0,5 yang untuk mesin sekarang ya, rasionya mesin sekarang, sama 350 kali price-nya, baru labor 350.000 juga outputnya, baru bagi 2 tadi rasionya kali 13, baru masukin gini, dimasukin aja sih, baru 14 juta nih dari sini sama 2.600.000 dapat 16.600.000, baru ini 14 juta sama 2.275 dapat 16.275.000. Baru PQ yang ini kurang AQ ini dapat habis, baru ini sisa 325, ini total 325. Udah. Selanjutnya nomor 3 tentang theory of constraints. Jadi dia bilang healthy ini dia produksi 2 herbal mix, baru manufacturing prosesnya highly mechanized, both product are produced equipment yang sama tapi menggunakan setting yang berbeda. Untuk tahun yang akan datang yang masih ada itu 640.000 mesin hour sama 480.000 labor hours. Baru tim manajemen ini dia mencoba untuk memutuskan quantity dari setiap produk yang diproduksi. Dalam botol itu 30 pills. Baru pada saat production, Immune Boost itu menggunakan 1,6 mesin hour, sedangkan Mentagram menggunakan 0,8 mesin hour. Dan juga Immune Boost menggunakan 1 direct labor hour, dan untuk Mentagram 2 direct labor hour. Berikut ini datanya ya, selling price sama cost-costnya. Baru dia bilang perusahaan ini dia jual tidak lebih dari 400.000 botol untuk Immune Boost, sedangkan botol untuk Mentagram itu 480.000 botol. Pada awal tahun 2020, manajer ini dia decide untuk forecast the unit production based on its driver. Dan itu jadinya berdasarkan its drivernya. Drivernya Immune Boost ini menggunakan mesin hour, sedangkan Mentagram menggunakan direct labor hour. Yang pertama ini ditanya, determine the unit of each product that should be produced in order to maximize profits, and what is the total contribution margin earned by this optimal mix. Jadi kita tuh harus tahu unit of each productnya itu yang mana yang profitnya maksimal banget. Baru kita harus tahu juga kontribusi marginnya berapa. Oke, ini jawaban saya. Nih, anggap aja Immune ini X, Mentagram ini Y. Baru di sini saya tulis 1,6X. Titik pertama ini tuh kita buatnya kayak gradien dulu belajar di SMP ya. Yang ada X, Y, ada gradiennya. Ini titik pertama. Titik pertamanya ini 1,6X tambah 0,8Y. Dari mana? 1,6X ini. Nah, X ini kan Immune. Baru saya cari mesin hour dulu 1,6 sama 0,8 mesin hour ini. Oke. Baru tadi 640.000 tuh dari ini nih. Dari dia bilang 640.000 mesin hour yang ada. Oke. Baru balik lagi ke sini, anggap aja X-nya ini 0, baru kita cari Y-nya. Oke. Baru 0 saya ini kelebihannya, harusnya 0,0, harusnya 0,8 Y lebih kecil sama dengan 640.000. Y-nya dapat 800.000. Baru berikutnya kita buat Y-nya anggapannya 0.
Jadi 1,6x tambah 0 lebih kecil sama dengan 640.000, x nya dapat 400.000. Jadi titik pertama dapat x nya itu 400.000, y nya 800.000. Baru titik kedua ini x tambah 2y lebih kecil sama dengan 480. Kenapa gitu? Nih yang masih ada Leberhauer ini 480.000. Baru tadi x tambah 2y itu di sini Leberhauer yang digunakan imun cuma 1, jadi x aja. Baru yang Metagrow pakai 2, jadi x tambah 2y. Baru anggapannya x nya sama dengan 0, dapat y nya ini 240.000. Terus anggap y nya ini 0, x nya dapat 480. Jadi titik 2 ini dapat x nya itu 480.000, y nya 240.000. Baru titik ketiga ini kita tuh cari tambahin ini yang titik pertama tambah titik 2 nih. Oke, baru saya samain x nya ya. Jadi saya kali 1,6 baru tetap ini ya, tetap 1 sama ya. Baru ini saya kali 1,6 baru dapat y nya ini 53,3. Baru untuk y nya kan saya udah dapat, saya cari dia punya x, jadi saya pakai anggapannya ini x tambah 2y ini lebih gampang ya. Terserah sih mau pakai yang atas juga boleh. Jadi saya pakai x tambah 2y sama dengan 480. Jadi x tambah 2 kali 53 sama dengan 480. Saya dapat x saya ini 333,3. Baru kan cari, ditanya contribution margin. Dari imun punya 4 kurang 0,8, 0,4, 0,2, 0,1. Ini saya dari sini. Nih, biasa kan kalau cari contribution margin itu kan selling price kurang cost, selling price kurang cost, oke? Kayak lagi cari, ya kayak bisa sales kurang JLGS. Jadi 4 ini kurang bawah ini. Begitu juga dengan Metagrow 4,8 kurang 1 kurang 0,6, 0,4, 1,6. Dapat contribution margin 1,6 sama 1,2. Oke, baru kita buat kesimpulannya. Yang titik A kita anggap tuh 0 sama 0. Baru B nya kita tadi dapat 0 sama 240. Baru yang ketiga 373 sama 533. Baru yang D ini 400. Oke. Baru di sini 1,6x tambah 1,2y ini dari sini kan, dari contribution margin. Oke. Jadi masukin x ini, anggapannya ini x ya. Yang di sini itu yang sebelah kiri ini x, yang di sini itu sebelah kanannya y. Jadi 0 tambah 0, 0. Baru ini y nya 240, jadi 288 karena kali 1,2. Baru x nya 373 kali 1,6 dapat segini, 533 kali 1,2 dapat segini, hasilnya 691.332,6. Baru yang D 1,6 kali 400 dapat 640, dapat 640. Oke. Baru yang kan tadi udah kayak maksimal profitnya tuh yang mana, yang C ini, yang X nya ini 373 dan Y nya ini 53333. Oke. Yang nomor 2 ini kan dia suruh gambar grafiknya, cuma pas ujian ini saya nggak gambar. Jadi gambarnya ini kita gambar kayak gini, jadi yang lurus ini Y, baru yang sini tuh X. Jadi nanti masukin titik-titiknya, baru cari yang sama itu yang ini, yang sama itu yang ini, yang 661.332,6. X ini ketemu. Oke. Soal nomor 3 siap. Lanjut ke soal nomor 4. Soal terakhir tentang inventory management. Ini ada 2 soal. Yang pertama soal Delfina dulu ya. Delfina ini menggunakan 80.000 pounds of sugar tiap tahun. Cost of placing ordernya ini $15. Cost of carryingnya $1,5. Baru ditanya EOQ-nya. Yang EOQ-nya dulu. Nah, EOQ-nya ini, EOQ itu rumusnya akar dari 2 PD per carrying. 2 kali PP ini price-nya.
price-nya ini tadi nih, ordering cost-nya $15, baru demand ini 80.000, oke. Baru bagi carrying costnya 1,5, hasilnya 1.264,91 pounds. Baru lanjut yang B ini dia bilang hitung carrying costnya, ordering costnya, sama total cost for the EOQ. Baru cari dulu carrying costnya. Cari carrying cost itu C kali Q per 2, oke. Baru tadi C nya itu carryingnya 1,5, baru kali Q nya ini dari EOQ tadi nih 1264,61, baru bagi 2 dapat 948,68. Baru ordering costnya ini rumusnya P kali D bagi Q. P nya tadi dapat $15 kali demand 80.000, baru kali quantity dari EOQ nya 1264,91. Dapatnya hasilnya sama ya kayak carrying cost 948,68. Baru total of EOQ, jadi ditambahin ordering cost sama carrying cost, ditambahin hasilnya 1897,36. Baru lanjut soal C. Asumsi average nya itu 250 per day, 250 pound per hari. Baru asumsi lead time nya itu 7 hari. Jadi ordernya tuh kapan? Reorder pointnya gimana? Jadi 250 nih kita kali aja 7 hari, kan dia pakai 7 hari. Jadi kita tiap order itu 1.750. Baru yang soal 4 jelasin perbedaan GIT sama traditional inventory. Nih, GIT itu untuk lebih ke small supplier base ya. Kalau tradisional itu large seperti distributor, karena distributor pasti banyak customer dibanding JIT. JIT belum tentu ada yang beli, karena pas dia mau order kita baru buat. Baru cellular struktur, sini departmental struktur. JIT ini lebih kayak orderan ini kayak lebih ke elektronik ya. Dia tuh lebih kayak menerima order dari via sosmed gitu. Sedangkan tradisional ini biasa tuh kayak via kayak sales, bisa departmental sales pergi order, habis itu baru supir ngirim. Baru ini value chain, JIT itu value chain fokus, kalau ini value added fokus, oke. Baru GIT ini dia pull through, sedangkan tradisional ini push through. JIT ini pull through karena dia itu harus cari orang ngorder bareng dia, oke. Kalau tradisional ini kan dia udah ready stock, jadi dia itu cuma push customer ini beli barangnya. Dan JIT ini dia nggak ada inventory stock ya, sesuai tadi saya bilang dia itu just in time, jadi dia pas order dia baru ada stok. Sedangkan tradisional ini dia selalu ada stok, jadi makanya dia tuh push through. Oke, lanjut ke soal yang kedua. MIMI Corporation. MIMI ini tuh organisasi service that does warranty work for a major producer of cell phone. Dia tuh producer HP. Asumsi value of play-nya for a part used in the repair of cell phone. Oke, baru demand-nya di sini dia bilang 35.000 unit order, each time on order 600 unit, cost of placing sama receiving-nya ini 30 per order, $30. Carrying cost-nya ini $4 per unit. Soal yang pertama ini yang diminta EOQ-nya. EOQ tadi ya, rumusnya itu akar dari 2 DP per C. 2 kali demand tadi 35.000, ini 35.000 DP. P nya itu nih per order, placing ordernya 30. Baru bagi carrying costnya 4, dapat 724.568 unit.
724.000 ya. Baru yang kedua ini calculate the total cost by order quantity. Order quantity ini dia bilang nih, carrying cost kayak tadi CQ per 2, jadi 4 kali, sorry ini tuh 724,568 Q nya, sorry salah saya. Baru bagi 2 ya, bagi 2 baru dapat 1449,13. Ordering costnya PD bagi Q, P nya tadi 30, baru kali demandnya 35.000 unit per tadi dia punya Q punya Q 724,568, dapatnya sama 1449,13, ditotalin dapat 2898. Oke, nomor 4 sudah selesai. Sekian dari penjelasan saya. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. And thank you for watching.